Assalamualaikum teman-teman. Jadi di depan aku ini dan juga di belakang aku udah ada 15 mainan edukatif untuk anak usia 12 sampai 15 bulan. Nanti bakalan aku review satu-satu nih. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bisa beli, bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Yang pertama di sini adalah Rainbow Arts. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini adalah mainan selain bisa merangsang penglihatan anak kita karena dia warnanya cerah seperti pelangi gitu ya. Mainan ini juga bisa disusun loh teman-teman. Jadi bisa jadi jembatan, bisa jadi jalan, bisa jadi rumah, dan itu bisa meningkatkan kreativitas anak kita teman-teman. Yang kedua adalah mainan alur kayu seperti ini teman-teman. Nah, jadi mainan alur kayu ini ada pinnya. Jadi pin ini nanti bisa kita pindahkan dari bagian sini ke bagian yang satunya seperti itu. Nah, ternyata mainan ini bisa melatih anak untuk sabar, dan pastinya ini juga bisa melatih untuk memecahkan masalah. Kayak misalnya nih, dari sini habis itu ke sini. Gimana ya caranya gitu. Dan yang ketiga, aku punya sliding balls. Nah, jadi ini ada bola ya, tapi bolanya udah hilang beberapa. Jadi sebenarnya ada 3 bola, tapi cuman tinggal 1. Nah, ketika mereka mengamati bola, otomatis kan dari kanan, kemudian kiri, terus dari kiri, kemudian kanan, dan itu ternyata bisa melatih kesabaran anak ketika nanti mereka membaca saat sudah SD, saat sudah SMP, bahkan saat mereka sudah besar, itu bisa dilatih dengan mainan ini. Yang keempat adalah rocking sticker kayak gini teman-teman. Nah, ini aku pilih bentuk bunga karena memang anakku kan cewek ya. Jadi, nah di sini ada bolanya juga tapi bolong. Terus ini juga ada bunganya, ada warna-warni gitu kan. Nah, ketika anak kita belajar memasukkan bunga ini ke dalam sini, itu maka nanti dia akan mengembangkan kemampuan koordinasi antara tangan dan juga mata. Nah, mungkin untuk anak usia 12 bulan itu memang belum bisa mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar gitu ya teman-teman. Ini kemarin waktu anak pertama itu baru bisa mengurutkan dari besar ke kecil itu di usia 21 bulan. Jadi nanti ini bakalan kepake banget sampai anak aku usia 2,5 tahun, ini juga masih dipakai ya teman-teman. Yang kelima, di sini aku punya puzzle, tapi puzzle-nya itu bentuknya udah beda ya teman-teman. Kan kalau kemarin waktu usia 9 sampai 12 bulan itu kita pakai puzzle tapi yang bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, untuk usia di atasnya, usia 12 bulan itu anak sudah bisa mulai mengenal bentuk. Kayak misalnya nih, untuk bentuk yang persegi, kemudian untuk bentuk yang lingkaran, dan juga untuk bentuk yang segitiga. Nah, fungsi dari puzzle ini pastinya kalau misalnya anak itu dari kecil sudah dilatih tentang mengenal bentuk, otomatis nanti kemampuan untuk geometrinya di usia lanjut itu bisa lebih matang lagi teman-teman. Yang keenam, di sini aku punya xylophone. Jadi xylophone ini adalah alat musik ya teman-teman. Ini bisa bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa belajar tentang nada. Itu ternyata bisa meningkatkan kecerdasan anak kita loh teman-teman. Jadi ketika anak masih usia 1 tahun itu dia mengenal perbedaan nada, mengenal lagu, itu nanti sel-sel yang ada di otak itu bisa lebih aktif, yang pastinya akan membantu meningkatkan kecerdasan anak kita nantinya. Yang ketujuh, di sini aku punya buku mengenal emosi. Jadi buku ini adalah buku kain ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut kalau bukunya bakalan rusak karena ini terbuat dari kain yang bisa kita cuci juga dan nggak luntur ya. Ini recommended banget. Kalian bisa langsung beli di bawah. Aku udah tulis ada di Shopee. Nah di sini itu adalah beberapa ekspresi seseorang gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada kita tertawa tuh kayak gimana, terus kalau misalnya kita tidur gitu kan, nah terus kalau kamu lagi ngapain, lagi seneng apa lagi nangis gitu. Nah ini ada cerminnya juga. Memang untuk usia 12 bulan itu dia kayak masih apaan sih aku nggak paham ya apa yang mamaku omongin gitu kan, tapi ternyata lambat laun anak aku di usia 15 bulan itu dia mulai ngerti, oh kalau yang tidur gimana tidur, dia langsung nunjuk ini tidur, terus dia ngikutin, oh matanya merem kayak gitu kan. Terus kenapa sih harus belajar buku ini dan juga harus belajar emosi? Karena
Kalau anak itu di usia 12 bulan itu sudah mulai belajar emosi, maka nanti dia bisa tahu, kenapa sih aku kok rasanya nggak enak ya? Nama rasanya apa ya? Oh ternyata ini nama rasanya takut. Kenapa sih kok aku rasanya pengen marah? Oh ternyata ini marah dan itu nggak apa-apa. Nah ketika anak sudah tahu bahwa itu normal, maka dia akan lebih bisa menerima emosinya dan pastinya ini akan bermanfaat untuk perkembangan anak nantinya hingga mereka dewasa. Yang kedelapan, di sini aku punya language basket. Jadi semacam piring. Ini piringnya aku pakai piring bekas. Ini aku taruh beberapa hewan kesukaannya Adek di sini. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya itu kita kayak ngajak anak kita main gini, terus Adek tolong ambilkan sapi dong gitu kan. Nah, kemudian anak kita bisa ngambil sapi. Nah, terus kita kasih tahu aja, oh ini namanya sapi. Terus habis itu kita kasih tahu bunyinya gimana? Mo gitu. Nah, untuk anak usia 12 bulan sampai 15 bulan itu biasanya memang belum bisa ngomong sapi, itu belum bisa, tapi mereka biasanya akan mengikuti mo gitu. Nah, nggak apa-apa, itu sudah bisa melatih perkembangan dia untuk bisa lebih lancar berbicara di next step-nya nanti. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, anak kita tuh salah ya, kayak misalnya, Dek tolong ambilkan sapi dong, ternyata dia malah ambil ayam. Kita bilang aja, oh Adek itu namanya ayam. Sekarang mama pengen Adek ambil sapi. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita itu kayak menyalahkan anak kita. Takutnya nanti dia nggak mau main lagi gitu. Yang kesembilan, ini ada mainan yang nggak perlu kita beli, jadi kita bisa memanfaatkan botol bekas yang ada di rumah. Terus anak kita diajarin untuk membuka dan juga menutup botol. Itu anak-anak seneng banget loh teman-teman. Dan ternyata mainan sesimpel itu bisa melatih motorik halus si kecil, yang nantinya akan bermanfaat juga untuk perkembangan dia di tahap selanjutnya. Yang ke-10 adalah boneka ya teman-teman. Jadi ternyata boneka ini tuh punya manfaat banget loh. Jadi ketika anak kita bermain boneka, itu dia akan belajar berimajinasi. Kadang adik itu juga suka main kucing ini, terus dia kayak gendong kucingnya, terus kayak nyusuin gitu kan. Jadi itu bisa mengembangkan kemampuan kreativitas anak kita, kemampuan imajinasi, yang pastinya nanti di dunia sekolah, di dunia kerja pasti bakalan bermanfaat banget untuk anak kita. Yang ke-11 adalah flashcard dan juga benda asli. Jadi kayak misalnya ini kan ada bola. Nah ini aku biasanya taruh sini, ini bola, oh iya sama bola gitu. Terus nanti kita minta tolong anak kita untuk menyamakan gitu. Nah ini selain dapat menambah perbendaharaan kata anak kita, juga bisa melatih daya ingat teman-teman. Selain itu juga bisa melatih anak untuk tahu, oh ini ternyata sama, ini ternyata beda, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah menyanyi. Nah ternyata bernyanyi itu juga punya manfaat untuk meningkatkan perkembangan otak anak kita teman-teman, karena waktu dia itu belajar lagu, belajar nada, kemudian mereka mulai menghafalkan lirik-liriknya, itu bisa mengaktifkan sel-sel yang ada di otak. Selain itu juga dengan bernyanyi maka anak kita bisa lebih percaya diri lagi teman-teman. Yang ke-13 adalah membantu orang tua. Wah, jadi kalau misalnya kita itu membantu orang tua, nanti kan otomatis anak kita itu merasa dia kayak dilibatkan dalam suatu pekerjaan di rumah. Kemudian ketika mereka mendapatkan ucapan terima kasih, mereka akan merasa, oh ternyata aku tuh bisa loh kerja, aku tuh bisa loh nyapu. Itu akan meningkatkan self esteem anak kita, kemudian akan meningkatkan rasa percaya diri juga, yang otomatis nanti akan bermanfaat. Nah sebelum kita lanjut, mohon maaf ya, ini anak aku udah bangun, jadi dadah. Jadi permainan selanjutnya itu adalah bibs yang lucu kayak gini teman-teman. Nah bibsnya tuh kayak gini. Kalau misalnya anak aku makan, itu dia bisa berpura-pura menjadi nanas yang lagi makan, atau mereka juga bisa berpura-pura menjadi stroberi yang lagi makan gitu. Dan ini tuh dia terbuat dari plastik ya untuk bagian dalamnya. Untuk bagian luarnya kayak gini. Ini gampang banget kering, gampang banget dicucinya. Terus juga di sini ada untuk tangan. Jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya kok anak itu makan terus kotor sampai ke bagian tangan-tangan gitu ya. Itu nggak bisa kalau pakai ini. Dan ini bisa melatih anak kita untuk belajar makan secara mandiri, karena memang di usia-usia 1 tahun biasanya anak gak mau kalau disuruh makan disuapin gitu kan, mereka pengennya makan sendiri. Dan yang terakhir adalah kita bisa membelikan anak kita
kita printable, tapi bentuknya itu tempat makan gini ya teman-teman. Nah ini itu mereka bisa tahu, oh letak piring ini di sini, letak sendok di sini, dan kita harus stay di sini. Jadi jangan sampai piringnya itu kemana-mana, terus makanannya kemana-mana gitu. Oke teman-teman, itu tadi 15 mainannya. Ini versi aku ya. Kalau misalnya kalian punya tambahan atau punya sanggahan, boleh banget untuk menambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan ini sebenarnya nggak perlu kita beli semuanya, karena mainan terbaik itu adalah orang tuanya. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk bermain cilukba, atau bisa juga bernyanyi bersama orang tuanya gitu. Kita nggak perlu mainan-mainan yang mahal, yang penting kehadiran kita itu sangat berarti untuk anak kita. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini dan juga subscribe biar nanti nggak ketinggalan video selanjutnya, karena insya Allah next week aku bakalan selalu sharing tentang mainan-mainan anak juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.